kembali lagi bersama kami di Bincang Sultan. Bang Sultan, lanjut tadi tentang santet belum tuntas nampaknya. Ya, ini. oke. Sahabat Sultan, jadi tadi ada pertanyaan dari Kang Gilang tentang apakah santet Betara Karang atau apapun ini hanya berlaku di Nusantara. Ya, tentu tidak ya, bahwa di dunia luar sana, di luar negeri maksudnya juga ada voodoo, ada apa segala macam kan. Kudu. Ya, voodoo, ada voodoo. Nah, jadi bahkan kita juga bisa mengirim santet dari sini ke luar negeri. Bisa beberapa paranormal yang kawakan katanya itu bisa dapat orderan itu. Kan ada ini kan sekarang zaman canggih nih, ya kan bisa mengirim santet via telepon. Kan sebenarnya seperti yang kita sempat bahas beberapa waktu lalu, bahwa ilmu gaib ini kan sebenarnya tidak melulu soal jampe-jampe juga, tetapi bisa menggunakan gelombang elektromagnetik. Nah, di dalam sebenarnya kan bisa kita logikakan kenapa ada orang dulu bahkan ada yang iklan ya, bahwa dia bisa ngirim santet melalui telepon gitu kan. Nah, itu kan dia menggunakan jalur gelombang elektromagnetik yang ada di telepon itu. Jadi di sana itu mungkin saja. Jadi begitu orang terima teleponnya, Ya bukan begitu. Jadi artinya dia bisa menumpang lewat saluran itu, atau bahkan kan namanya alam gaib ini kan dimensinya beda sama kita. Dia kan bisa berjalan secepat kilat ya kan, sat gitu kan, gitu. Jadi bisa saja. Jadi jangan juga kita terjebak bahwa ilmu itu kalau melewati lautan tidak bisa nyampe, kata siapa. Bisa saja selagi ada gelombang energi di alam semesta, santet, ilmu gaib apa segala macam itu bisa merambat melalui sana. Nah, yang menarik ini ternyata di antara tim kita sebenarnya ada yang pernah terkena santet Betara Karang ini. Ya, tapi kebetulan orangnya agak malu untuk menjadi narasumber, tapi kebetulan ada suaminya nih. Nah, Mas Akbar silakan sini nih, kita mau tanya nih pengalaman menangani istrinya yang terkena serangan santet Betara Karang. Oke ya, ini real dan fakta ini. Ini yang mengalami sendiri. Tapi balik lagi ya pada sahabat Mas Akbar jam 3 hanya untuk jam 3 edukasi, pagi belum gitu tidur. kan, tidak boleh untuk dilakukan, Nah, dipraktekkan di rumah. Betul. Oke, Mas, lanjut aja nih Mas. Gimana Mas pengalaman jenengan ini waktu menangani istri yang terkena serangan santet Betara Karang? Silakan Mas, langsung aja. Sebelumnya mungkin kita buka ini dulu, perjalanan dulu. Ya, Waktu itu tahun sekisaran 2015-an kita ada pegang kasus pertambangan di Kalimantan. Memang cukup kental nuansa itu. Iya. Ketika di sana kita mau pulang dari Tenggarong ke Balikpapan, itu jam 9 kita udah pesen memang tiket untuk jam 12 siang. Dari Tenggarong jam 9 sampai Balikpapan itu jam 3 baru nyampe. Sementara kan perjalanan itu paling cuma 3 jam. Ya. Jam 3 nyampe di Balikpapan, kita masuklah ke hotel yang tadinya hotel itu ramai. Tiba-tiba tidak ada orang satupun. Di hotel itu? Di hotel itu. Begitu istri saya kena masukan gitu, alhamdulillah memang kita punya mertua, orang tua istri itu orang Kudu. Langsung telepon ke Jakarta. Pak, istri begini. Segera ambil wudhu, jangan boleh tidur itu dan sebagainya kan. Itu begitu masuk di situ itu darah sudah kering ya. Sudah pucat luar biasa. Akhirnya diinterupsikan, bertahan pagi langsung ke bandara Balikpapan. Pulang ya. Untuk pulang. Pokoknya tinggalkan tiket yang udah dipesan jam 12, pokoknya harus langsung pulang. Alhamdulillah memang kita dapat tiket pagi. Logikanya sebetulnya ketika orang naik pesawat itu dipapahkan nggak boleh. Dalam keadaan sakit. Tapi alhamdulillah tertolong itu, nggak tahu mungkin dorongan doa dari orang tua di Jakarta juga kenceng gitu kan. Akhirnya bisa naik itu jam pesawat pagi. Jam 6. Begitu naik pesawat itu makan apapun nggak bisa. Nggak masuk makanan ya. Pucet kita papah gitu. Kita gotong istilahnya juga sampai ke pesawat, itu landing di atas gitu kan. Itu baru ada darah. Sepulang sampai Jakarta, obrolan sama orang tua, dicoba netralisir sama orang tua. Orang tua bilang ini nggak mampu Mas Akbar. Terus gimana Pak? Segera kita ke Jogja. Nah, kebetulan begitu sampai Jogja,
Nah, saya kan kayak gini alhamdulillah masih punyalah kawan pade saya kebetulan spiritual keraton Jogja ya. Terus disarankan ini dan sebagainya, kita kemudian ritualan di Parangkusumo. Di pantai Parangkusumo. Pantai Parangkusumo, Jogja. Yogyakarta. Mempersiapkan ada tumpeng Umur rampe lah. Umur pokoknya. rampe lah, Umur lengkap. rampe yang di sampai minyak yang lebar panjangnya itu 1-2 meter itu. Malam hari kebetulan pas di Jogja itu malam Minggu Kliwon. Disitulah kita bikin sesajen dan sebagainya. Nah, kata spiritual keraton itu bilang ini murni Anda tertolong, angkat rahmat Tuhan, kekuasaan Allah Anda masih tertolong. Ini murni, kalau mau nyawa harus ditangkap itu jenglot, Betara Karang itu. Akhirnya terjadilah itu ritual di Parangkusumo, potong ayam, telur dan sebagainya lah lengkap. umur rampe lengkap lah. Ramai lengkap yang memang disiapkan sama kawan kita dari keraton, perintah dari Pade. Itu ketangkap 2 Betara Betara Karangnya. Karangnya. Yang pertama itu yang jantan itu luar biasa sekali. Jadi kita ambil ke dalam gitu. Dalam mana? Jadi dia bikin sumuran gitu kan. Di pantai, Galian, itu. Galian, di pantai. Bikin galian, lantas telur dimasukkan ke situ, ditutup rapat. Habis itu saya harus nembus itu tangan ke dalam. Ketika udah siap Mas Umar tangkap, langsung saya masukin tangan. Itu harusnya kan nggak nyampe keras dalam karena ditendang itu tangan nyampe gitu. Begitu tangan di dalam, panasnya luar biasa. Ada tarik menarik gitu. Ada tarik menarik, panasnya luar biasa. Mungkin saya kalau ini nggak kuat tuh. Ya. Terus saya dipegang sama itu dari belakang, Dibantu juga ya. dibantu, tarik, begitu tarik, nyala merah ke atas. Cahaya. Apa itu? Pancaran matanya. Oh, iya, Kan iya. matanya kan merah menyala. Cuman untungnya mungkin dia nyalanya ke atas. Karena nembak ke nggak masa nembak depan mata ya? bisa Ya. buta kalau kena nyorot mata Nah, kita. habis itu langsung ditangkap sama beliau. Tutup pas mata, pegang. Dia bawa tempat gitu memang masukin ke situ. Nah, saya pikir sudah cukup 1. Ternyata kata dia, enggak, ini 2. Perempuannya juga harus ditangkap. Karena memang kirimannya 2. Jadi Akhirnya, ada cewek cowok ya Batara Karang? Iya, kan Ada. manusia. Iya, Ini satu paket. akhirnya ditangkap lagi. Kekurangan ugo rampenya ada sekitar 10 menitan lah. Dia menghadap ke laut minta bantuan sama Kanjeng Ratu. Kanjeng Ratu atau apa, kita nggak paham waktu itu bahasanya. Dia ritual lama lah sekitar 10 menit itu dimulain lagi untuk nangkep yang perempuan. Berarti ada 2 jenggot. Ada 2. Alhamdulillah ketangkep. Yang nangkep Mas Akbar juga, Iya. yang cewek. Iya. Tapi tetap saya Dibantu dibantu juga. dorongan karena Iya. kata beliau kalau bukan keluarga yang nangkep Nggak bisa. Nggak bisa. ini harus keluarga, apalagi Anda suaminya harus. Tadinya saya benar-benar takut itu, nggak berani. Tapi apapun demi istri kan, Iya. kita jalankan Iya itu. dong, cinta sejati. Ah, istri dan anak-anak tentunya. iya, Kita waktu itu dan Habis ini anak-anak. nanti ada itu. Siap. Terus pada waktu yang kedua ditangkap yang cewek, Yang cewek, mana yang lebih panas? Yang pertama apa yang kedua? yang laki. Oh, yang laki. Berarti lebih tinggi dia. Yang laki panas. Kalau yang perempuan nggak terlalu berat lah. Telurnya juga dipecah waktu itu cepat. Kalau yang laki telur aja sampai akhirnya digepuk begitu baru bisa pecah. Kan telurnya bisa matang kata Abang Sultan itu tadi kalau Biasanya begitu. Ya mungkin saking kerasnya Iya. itu karena matang. Iya. Karena begitu dipecah itu remuk aja itu nggak keluar airnya berarti kan Udah matang dia. Oh, betul. Matang. Mas, telurnya jadi si Batara Karang itu ada di dalam telurnya gitu Mas? Atau bukan? Enggak di Itu luar. syarat. Syarat aja, syarat. Tapi telurnya memang dipecah nggak keluar cairan lagi udah. Jadi untuk mancing aja Udah telurnya. remuk sudah telur. Jadi singkat ceritanya akhirnya istri bisa diselamatkan lah ya. Alhamdulillah terselamatkan. Dan si jenglot tadi disempurnakan. Disempurnakan. Ketika disempurnakan itu yang betina terbakar, yang pejantan nggak bisa terbakar. Terus karena saking kuat Saking energinya. kuatnya mungkin akhirnya sama beliau dilarung begitu aja ke sungai Jogja itu, Di sungai apa itu? Oh, di sungai ya larungnya ya. Nah, larungnya di sungai yang mengarah ke laut juga Laut, gitu kan. Keesokan harinya, hari Minggu setelah malam dilarung, keesokan harinya itu ditangkap sama penggali pasir.
itu sempat geger di tahun 2015-16 itu masuk di koran, tertangkap Betara Karang. Betara Karang di Kali. Di kali. Itu masuk di koran itu waktu. Oke. Maaf, Sultan, berarti tadi ada dibakar, ada yang barusan berarti ada Dilarung. di dalam bentuk air. Iya, bukan dilarung dalam. Artinya gini sebenarnya kan memang kalau kesempurnaannya dia untuk disempurnakan itu ya harus dibakar. Ya kan nanti abunya dilarung juga ke laut, ke air. Tapi kalau memang dia sulit untuk kita bakar karena kemampuan spiritualnya sudah terlanjur tinggi, ya mau nggak mau mungkin si orang tokoh spiritual yang dimintai bantu oleh Mas Akbar ini bisa melumpuhkan kekuatannya lah, tapi tidak bisa menghabisi fisiknya. Ya kan, karena kan dia kebal apa segala macam itu kan, tapi kemampuan spiritualnya dia paling tidak sudah hilang lah atau sudah sangat lemah lah, tidak bisa mengganggu lagi masyarakat atau orang di sekitar gitu. Jadi sahabat Sultan, ini adalah kisah nyata ya. Jadi betapa jahatnya itu yang namanya santet Betara Karang. Jadi jangan sampai sahabat Sultan tergiur baik itu untuk pengasihan, pesugihan, santet Betara Karang, karena pasti ini akan berdampak sangat dahsyat, sangat merugikan orang, dan bahkan kemungkinan ada perjanjian-perjanjian tertentu nih dengan Betara Karang yang bisa mencelakakan anak cucu keturunan kita ke belakang atau ke depan nanti. Jadi jangan coba-coba atau sekali-kali kita menggunakan Betara Karang untuk melakukan santet, pesugihan dan atau macam-macam. Dan sebenarnya sih nggak usah lah santet-santet itu pakai apapun selain Betara Karang itu tidak boleh. Itu Alasan apapun ya. namanya tetap bersekutu dengan iblis, diharamkan oleh agama manapun, saya pikir, bukan cuma sekedar Islam ya. Jadi hindari, jauhi yang namanya santet, apalagi Betara Karang, karena dampaknya bukan pada saat kita hidup saja, tetapi pada anak cucu kita juga akan berdampak negatif. Mungkin Di sini mungkin lebih ke edukasi. edukasi ya, kita Intinya memberikan itulah. edukasi kepada masyarakat untuk menjauhi hal-hal yang seperti ini. Gitu. Nah, jadi Betara Karang ini kan uniknya bukan hanya sekedar untuk pesugihan, untuk santet. Nah, iya. bisa juga untuk pengasihan ini, ya Ini kan? dia. Apa? Cinta ditolak, dukun bertindak. Bisa juga dipakai untuk pengasihan. Jadi kan pengasihan itu kan atau ilmu pelet itu kan macam-macam nih. Ada yang dahsyat itu ada semar mesem, ada jaran goyang, apalagi ada namanya? pengasihan liwis putih, ada pengasihan setan kober, ada pengasihan Macam-macam. lintang wengi, ya kan? Macam-macam lah. Nah, jala sutra juga ada. Wah, pasti Nah, panjang. tapi itu kan ada ritual sendiri yang harus kita amalkan kan kalau yang tadi. Nah, kalau Betara Karang ini ya sama seperti dengan melakukan santet dan pesugihan tadi. Jadi tinggal si dukun ini menyuruh Betara Karang untuk menundukkan si lawan jenis orang yang dimintai tolong ini. Misalkan di Kang Gilang nih datang ke dukun pengasihan menggunakan Betara Karang. Jadi ya si Betara Karang itu prosesinya menundukkan hati si perempuan yang dicintai Kang Gilang gitu. Ya kan? Bahkan bisa juga disuruh untuk memutus rasa Memutus rasa. gitu, menghilangkan rasa kasih sayang terhadap sesama jenis itu bisa gitu. Ini, saya ingin berangkat dari fenomena ya terjadi betul di tengah masyarakat kita. Ya. Nah, di dalam iklan-iklan yang kita cari di internet itu banyak sekali. Saya ingin menunjukkan salah satunya, Bang. Betapa masifnya ya Iklan itu. iklan pengasihan. Iklan pengasihan luar biasa. Kalau Sebentar lah. masalah ini ya. Enggak lama, pelet. sebentar. Ya, ini tentang pengasihan. Fakta, kita harus memberitahu kepada masyarakat kita jangan sekali tergiur sama iklannya. Dan iklan ini belum dicabut-cabut, banyak sekali. Salah satunya ya, saya baca. Nah, tahap apa namanya itu tadi yang seperti Abang bilang tadi? Pengasihan Asmoro Wulan. Pengasihan Asmoro Wulan adalah apa ini? Pengasihan khusus yang sangat mustajab, dahsyat, akan membuat siapapun yang terkena pelet ini akan jatuh cinta sepenuh hati. Cukup Luar sampai di biasa. situ ya. Nah, itu harganya ada 700, ada 1 juta gitu kan. Belum lagi Aji Pagia Sukmo, Putri, Mungkin itu- Giling Wujud Samsang. Itu mungkin lebih ke Mungkin modus aja ya. ya, Bang. Jadi gini ya, karena Luar biasa. karena apa namanya daya tarik pengasihan ini juga sangat luar biasa ya. Jadi
banyak juga yang memang memanfaatkannya modus padahal dia tidak punya. Tapi ya bisa jadi benar kan, memang banyak. Yang paling penting kan gini, pengasihan itu kalau di luar Batara Karang tadi itu kan tinggal nyuruh makhluk itu untuk menundukkan seperti yang disuruh oleh tuannya ya, si dukunnya itu. Tapi kalau pengasihan yang lain tadi, mungkin nanti kita bikin bab khusus nih bercerita tentang pengasihan. Ya kan, pengasihan lain-lain, mau setan kober, jaran goyang apa. Tapi kan prinsipnya gini, pengasihan itu kan kita harus mampu memahami apa sih yang tergandung di dalam jampe atau doanya itu kan. Nah kalau Batara Karang kan dia singkat, cukup datang ke dukunnya atau ada siapa yang punya Batara Karang, ya kan, tinggal kita mintain si Batara Karangnya atau jenglotnya tadi itu untuk menundukkan si lawan jenis gitu loh. Nah bahkan ada yang fungsinya gini, supaya kelihatan si perempuan ini cantik, dia berkolaborasi lah dengan bersekutulah dengan Batara Karang tadi itu kan, supaya terlihat si perempuan ini cantik dan menarik. Nah yang menariknya adalah dia bikin perjanjian tadi itu. Jadi kamu boleh, ya kan, aku bikin cantik, aku bikin menarik, laki manapun tertarik sama kamu. Tetapi syaratnya kamu setiap malam Jumat harus berani aku setubuhi. Oh, ada juga gitu? Ada yang begitu, kebanyakan begitu. Kalau si perempuan pengen terlihat cantik, ya kan, menggunakan Batara Karang. Batara Karangnya ya, karena Batara Karang juga asalnya manusia, ruannya ada, keinginan nafsunya masih ada. Jadi ya dia tiap permintaannya dia tiap malam Jumat atau malam Selasa, tergantung dia aja kan. Jadi setiap seminggu sekali ya disetubuhi dia oleh Batara Karang tadi. Nah, ini mohon maaf, memang masih ada alat kelaminnya itu, Bang? Ya masih dong. Saya nggak kan kebayang. manusia kan tadi udah Nggak kebayang dijelaskan. kecil. Organnya lengkap. Ya kan waktu saat dia melakukan itu kan dia berubah menjadi aslinya. Oh. Sekali lagi dia hidup, si ruhannya kan kembali berwujud seperti apapun kan bisa dia. Setelah dia tataran ilmunya udah nyampe di situ, dia bisa merubah dirinya seperti apa saja. Ya. Pada waktu mereka Itu berhubungan, fakta. Beberapa tahun ke belakang ada lah yang minta tolong saya untuk diputusin perjanjiannya dengan iblis Batara Karang tadi itu. Nah. Itu ada. Ini kejadian ini. ini poinnya tadi, pada dia berubah wujudnya ke aslinya ya. Ya. Nah, pada ya waktu bisa melakukan hubungan- seperti Kang Alpi, bisa seperti Kang Gilang, bisa seperti siapa aja mungkin, atau seperti artis terkenal mana. Dalam wujud manusia kan? Iya. Ya. Itu. Tapi yang jelas dia membuat kesepakatan perjanjian dengan Batara Karang, yang penting dia terlihat cantik dan menarik gitu. Jadi sahabat ekspedisi, sekali lagi itulah fenomena-fenomena yang terjadi di antara kita di masyarakat. Mau tidak mau, tidak bisa kita pungkiri bahwa santet dengan cara apapun, apalagi dengan Batara Karang, itu masih terjadi sampai hari ini. Jadi kami dari tim Ekspedisi Sultan dalam Bincang Sultan kali ini mengingatkan kepada kami sendiri pribadi masing-masing dan kepada sahabat semua untuk tidak tergoda oleh hal-hal yang demikian, karena apapun ceritanya membuat perjanjian dengan iblis adalah haram dan pasti kita akan dilaknat oleh Tuhan. Jadi agama apapun selain Islam juga pasti akan sama melarang membuat perjanjian dengan iblis. Jadi demikian dari kami supaya bisa menjadi pembelajaran buat kita semua, ya kan. Terima kasih atas perhatian sahabat semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ekspedisi Sultan, salam Bincang Sultan. Terima kasih.